Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husna, NIM 1996141002, kelas A, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar tenaga kerja, di mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2 yang diampu oleh dosen Bapak Muhjamil SE MSI. Pasar tenaga kerja. Sebelumnya, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pasar. Seperti yang kita ketahui, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran, atau dengan kata lain yaitu tempat bertemunya antara produsen dan konsumen untuk melakukan kegiatan jual beli barang maupun jasa. Nah, begitu juga halnya dengan pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja merupakan suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja, di dalam pasar ini adalah para pencari kerja itu sendiri, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Di dalam pasar tenaga kerja ini akan dijelaskan yang pertama tentang dasar-dasar penentuan upah, yang kedua yaitu peran serikat pekerja dan diskriminasi. Dasar-dasar penentuan upah. Dasar-dasar penentuan upah yaitu yang pertama, tingkat upah umum. Tingkat upah umum terdiri dari upah real dan upah nominal. Upah real menunjukkan tentang upah yang didasarkan pada kemampuan daya beli dari 1 jam kerja. Sedangkan upah nominal menunjukkan angka atau harga rupiah, atau dengan kata lain yaitu rata-rata upah harian yang diterima tenaga kerja karena telah menjalankan pekerjaan. Yang kedua yaitu permintaan terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini ada yang disebut produk marginal, dan di dalam produk marginal ada yang disebut dengan produktivitas marginal, yaitu bagaimana seseorang atau tenaga kerja dapat berkontribusi terhadap usaha yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Karena suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau laba jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, di mana ketika produktivitas tenaga kerja ini semakin tinggi, maka tingkat permintaan labor atau tenaga kerja akan semakin menurun. Ini dikarenakan penambahan produktivitas dari tenaga kerja akan menyebabkan kualitas output semakin baik, sehingga suatu perusahaan tertentu tidak memerlukan lagi tenaga kerja dengan jumlah yang banyak, akan tetapi produktivitasnya rendah atau low skill. Untuk mempercepat produktivitas marginal diperlukan yang pertama barang modal, di mana produktivitas seseorang dapat dilihat dengan barang modal yang dimiliki. Contoh teknologi-teknologi yang canggih seperti bulldozer dan lain-lain. Yang kedua, investasi pada bidang pendidikan. Untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya investasi dalam bidang pendidikan sangat diperlukan agar sumber daya manusia yang dihasilkan bagus, terdidik, terampil, dan berpengalaman. Baik itu melalui tingkat pendidikan tinggi maupun pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang peningkatan skill. Dan yang ketiga yaitu teknologi yang proaktif dan terbaru. Dasar-dasar penentuan upah yang ketiga yaitu penawaran tenaga kerja. Adapun penentu dari penawaran tenaga kerja yaitu yang pertama jam kerja, di mana dalam jam kerja faktor yang mempengaruhi yaitu efek substitusi dan efek pendapatan, di mana dalam efek substitusi menggambarkan ketika ada penawaran tenaga kerja yang menawarkan upah yang tinggi, maka orang akan berlomba-lomba untuk mendaftarkan dirinya sebagai angkatan kerja atau tenaga kerja. Efek pendapatan
itu orang akan berpikir bahwa mereka akan bekerja jika upah yang diberikan tinggi dan bukan sebaliknya. Namun dalam efek pendapatan, jika dilihat dalam konteks jam kerja ini, ada juga yang meminta jaminan dengan upah yang tinggi tapi jam kerjanya sedikit. Contohnya dokter, apoteker, psikolog klinis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu partisipasi angkatan kerja, yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, di mana jika partisipasi angkatan kerja tinggi, maka penawaran tenaga kerja juga tinggi. Yang ketiga yaitu imigrasi, yang merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya untuk menetap di lokasi baru tersebut, seperti dalam hal ini yaitu tenaga kerja asing. Contohnya seperti kasus yang terjadi di Amerika Serikat, di mana imigran low skill diberikan upah murah karena keterampilannya rendah. Kemudian temuan empiris yang menganggap bahwa yang memiliki produktivitas tinggi dalam pekerjaan yaitu dalam ketenaga kerjaan yaitu laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan remaja, di mana jika dirata-ratakan yaitu keseluruhan penduduk. Yang kedua yaitu perbedaan upah tenaga kerja. Perbedaan upah tenaga kerja dapat dilihat dari yang pertama, perbedaan dalam pekerjaan, di mana biasanya upah dipengaruhi oleh tingkat risiko yang dimiliki suatu pekerjaan. Contohnya, petugas pembersih kaca pencakar langit memiliki upah yang terbilang tinggi karena risiko pekerjaannya yang tinggi. Yang kedua yaitu perbedaan dan mutu sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik, terampil, terdidik, dan unggul dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dan keunggulan ini juga nantinya dapat menunjang upah yang akan diterimanya. Yang ketiga yaitu sewa atas kepemilikan individu. Kita mengambil contoh Michael Jackson. Ia memiliki bakat bernyanyi dan dance. Kemudian, bakat atau keunikan tersebut ia jual dalam dunia entertainment sehingga menghasilkan upah. Yang keempat yaitu segmentasi pasar. Jaringan yang luas dalam hal ini dapat membantu setiap segmentasi, di mana dalam hal tersebut ada orangnya masing-masing. Contoh pasar segmentasi yaitu dokter. Dokter mahal karena biaya untuk menempuh pendidikannya yang lama itu terbilang mahal dan banyak. Pokok pembahasan kita yang kedua terkait pasar tenaga kerja yaitu peran serikat pekerja. Sejarah serikat pekerja. Pada tahun 1981, Serikat Pekerja terbentuk di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Samuel Gompers. Ia mengatakan bahwa serikat pekerja tidak untuk melawan kapitalisme, melainkan untuk berkolaborasi, sehingga muncullah proses tawar-menawar dengan pemerintah secara kolektif. Perjuangan serikat pekerja ini dilakukan untuk meningkatkan upah pekerja. Cara serikat pekerja menaikkan upah. Dalam hal ini, Samuel Gompers membuat kelompok serikat pekerja, kemudian pekerja yang tergabung dalam kelompok serikat pekerja akan diperjuangkan haknya agar upahnya tinggi dengan memonopoli suplai tenaga kerja. Adapun pengaruh serikat pekerja terhadap upah dan lapangan kerja. Bagi pekerja yang tergabung dalam kelompok serikat pekerja akan meningkatkan peningkatan pendapatan
10-15%. Sedangkan yang bukan anggota atau di luar dari serikat pekerja, upah yang didapatkan relatif lebih rendah dari anggota serikat pekerja. Yang terakhir yaitu diskriminasi ras atau membeda-bedakan, sifat membeda-bedakan. Contohnya pada kasus yang terjadi di Amerika Serikat, di mana yang diutamakan dalam tenaga kerja adalah warga negaranya, dan upah orang asli Amerika Serikat atau yang berkulit putih lebih tinggi dibanding orang luar atau yang berkulit hitam. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pasar tenaga kerja. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.